Ini sama. Gimana tuh? Nah, ini sama juga. Ya, sekali lagi skor 5 itu satu bukan lagi saya mau substansi sampaikan. ya. Oke. Ini sama seperti cawapresnya Mas Anies. Jadi perlu Jadi kita nggak bisa sampaikan. kita buang body hari ini mengatakan membuang rasa tanggung jawab itu semua kepada Pak Jokowi. Padahal Mas Caimin adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Oke. Itu yang saya Tapi, bilang. Pak, Jangan menurut hanya karena saya- ingin mengambil simpati publik 2 bulan ke depan, kita membuang tanggung jawab itu kepada Pak Jokowi. Bukan begini, saya kira Pak Maman tidak mengerti ya bahwa lembaga yudikatif itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, gitu loh. Itu yang harus kita pisahkan. Ini berbicara, Pak Maman kelihatannya berbicara dari sektor ekonomi. Tapi kalau bicara soal hukum, pengadilan itu dilarang diintervensi, tidak boleh. Apalagi lembaga yudikatif, itu harus kita jaga bersama. Kalau kejadian yang ada di MK, kemudian putusan MMK, itu sudah jelas lembaga peradilan diintervensi, sudah ada putusannya. Nah sekali lagi, terkait dengan skor 5 ini bukan substansi ya. Ini ungkapan kekecewaan Oke. spontan. Saya Dan boleh menurut tambah saya nggak, Mas, sedikit? lebih penting sekarang adalah bagaimana kita melihat visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sudah dituangkan, yaitu bagaimana kita penegakan hukum, menjaga Oke. demokrasi, kemudian bagaimana kita mengembalikan kepercayaan publik terhadap HAM. Saya mau lihat di paslon yang lain ada nggak bicara soal HAM. Oke. Anies bicara soal itu, Mas. Jadi Anies Paslon Muhaimin, 02. 3 pokok daripada komponen visi misi kami salah satunya adalah mengembalikan marwah demokrasi, mengembalikan marwah penegakan konstitusi berkeadilan, dan yang kedua adalah kualitas demokrasi kita harus dikembalikan. Tapi saya ingin tambahkan sedikit, Mbak. Oke. Ini sangat menarik tadi apa yang disampaikan Pak Ruman. Bang Maman Oh, Pak Maman. terkait dengan dampak keputusan hukum terhadap ekonomi. Saya ingin bilang bahwa iklim investasi kita dipengaruhi oleh kepastian hukum. Oke. Maksud saya dengan adanya distrust seperti ini, jangan-jangan orang tidak percaya nanti akan membuat sebuah iklim investasi tidak baik. Dan boleh saja saya berasumsi, jangan-jangan sampai hari ini IKN tidak begitu daya tarik dan daya minat investasi asing masuk karena tidak adanya kepastian hukum dari Republik kita. Nah, sekali lagi ya, apa yang terjadi di MK, saya berulang kali menyampaikan, itu adalah nokta hitam dalam sejarah penegakan hukum kita, dalam sejarah konstitusi kita, dalam sejarah demokrasi. Karena apa? Ini nabrak aturan, merubah aturan untuk seseorang yang sekarang publik sudah bisa melihat. Dan ini kan menjadi kritik secara luas, bukan hanya kami loh. Oke. Para aktivis, para tokoh, para sampai mantan wapres juga pernah sampaikan. Ini kan berbahaya Oke. terkait dengan Sedikit, demokrasi jadi kita. saya mau nanya Jadi sedikit. kalau seperti ini yang Ada yang disampaikan ingin saya oleh tanya publik, ya. Ini sebentar, sederhana, Bang, saya dialog lagi Mas. ngobrol. Ini interaktif aja. Dan Bang, semua Maman ada mesti ingat, presidennya. Bang. Pada saat era Pak Jimli Asidik, beliau juga pernah terlibat dalam permasalahan Oke. konflik. Bang Maman, Masalahnya saya dia bukan ingin paman, tambahkan. dia bukan paman, Bang. Dia bukan Bahwa paman dan Mahkamah keponakan. Konstitusi dalam setiap mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Baik. Bang Maman, Yang ingin saya sampaikan saya ingin bahwa bilang, kalau kita warga negara yang baik dan menghormati proses hukum dan demokrasi di negara kita, patuhi keputusan MK sebagai sebuah produk. Dan Bang Maman, putusan Mbak, putusan saya boleh, Mbak? MK itu Maju mencoreng pada nama step bangsa kita kita. berdebat pada apa yang mau kita berikan buat Bang bangsa Maman, negara ini. ingat, Bang. Jangan akhirnya ada satu permasalahan diangkat, Oke. angkat terus. Bang Maman. Karena apa? Teman-teman Saya- tidak punya narasi lain Baik. lagi Ingat, Bang Maman. selain membangun sebuah campaign negatif. Bang Maman, Ini bukan campaign Ini yang ingin saya negatif. sampaikan. Terjadi. perlu diingat, Ya. yang kita angkat Sebetulnya bukan di situ hanya persoalan MK. poinnya yang saya ingin Ada banyak hal sampaikan. yang lain. Yuk, mari kita Kami beri punya visi Bang misi Maman. adalah penegakan hukum, reformasi hukum, kemudian HAM, Baik, Bang Roni, kemudian tahan dulu. demokrasi. Ya. Itu ada di Oke. visi misi kita. Saya koreksi karena ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tentang kualitas demokrasi. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa konsentrasi kita jangan hanya pada putusan MK. Ada hal-hal yang lain. Tadi sempat di awal sampaikan bagaimana dengan kebebasan berpendapat, undang-undang Oke. ITE. Ini Itu kamu juga boleh ngomong persoalan. bebas kok, nggak ada yang melarang, nggak ada yang nangkepin loh, Dek, betul nggak? Ada yang banyak nangkepin sejumlah beliau ini kasus. sekarang. Ada banyak sejumlah Baik. kasus. Kemarin Ya di UNJ beda. misalnya. Pak Maman Itu harus juga ingat bagian bahwa dari kinerja di beliau. lembaga peradilan tidak boleh diintervensi, Baik. tetapi di putusan MK lembaga peradilan Oke. konstitusi kita ada intervensi. Berarti saya ingin mengatakan bahwa pada saat ada kegagalan yang notabene di bawah koordinasi Menko Polhukam, kita bisa mengatakan bahwa itu bukan kegagalan Menko Polhukam. Lembaga peradilan bukan di bawah Menko Polhukam, Pak Maman. Betul. Itu adalah lembaga Penegakan hukum independen. kasus Asabri itu siapa yang menangani? Lembaga sosial? Kasus Asabri itu melibatkan Kasus Asabri aparat-aparat yang menangani penegak hukum yang apakah lain, itu lembaga aparat hukum TNI. atau lembaga Oke. sosial? Bapak harus lihat bagaimana putusan. Begini Mas, Ya, begini, kita fair aja. Ya, Penanganan kasus Asabri itu ditangani oleh lembaga sosial atau lembaga hukum? Baik. itu berhasil loh. Iya, makanya Lewat saya mau Kejaksaan tanya. Agung. Saya mau tanya, penanganan berhasil. enggak, no. Simpel aja kita. Kasus Indosuria. Penanganan kasus Asabri yang menangani lembaga sosial atau lembaga hukum?
lembaga hukum, kejaksaan Di itu bawah berhasil. siapa? Berhasil kan? Di bawah siapa? Menko Polhukam. Berhasil. Iya. Harus fair juga mengatakan Tetapi bahwa kalau lembaga pada saat peradilan, ada kegagalan Menko Polhukam tidak bisa sebuah proses mengintervensi. hukum Oke. itu harus mengerti dong. Jadi memang ada nuansa presiden harus bertanggung jawab penuh kepada bawahannya. Apakah menteri-menteri punya bagian dalam kerusakan ini? Ya pasti iya. Oke, Pak Rumadi gimana jawabnya? Saya mau tambahkan Nanti sedikit. sebentar. Pak Rumadi dulu. Saya kira ada ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan yang lebih ada barometernya. Kalau dikasih angka 5? Itu hak Pak Ganjar. Itu Oh, oke. Kami tidak mau mengomentari terlalu jauh soal itu karena kami tahu apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu juga spontan, tidak menyampaikan data Oke. yang khusus gitu. Jadi menurut saya sih ini sesuatu yang begitu saja disampaikan Oke, saya ke dan Ismail dulu. konteksnya Baik. sangat khusus gitu. Kesempatan yang disampaikan Pak Ganjar seandainya mungkin disampaikan hari ini, boleh jadi mungkin angka yang diberikan bukan 5 tapi mungkin minus. Kenapa saya ingin bilang minus? Baru-baru saja kemarin oknum pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira tidak Bukankah benar lah itu citra buruk yang menunjukkan bahwa kasus Gimana, Pak Rumadi? tidak sedang baik-baik saja Kalau di mau Republik ini. gunakan ukuran yang objektif, gunakan parameter yang saintifik. Oke.